Sahabat RTV, masa remaja seharusnya diisi berbagai kegiatan positif yang nantinya akan menjadi bekal berguna bagi masa depan mereka di kemudian hari. Pergaulan dengan banyak orang dari berbagai karakter dan latar belakang akan mematangkan emosi serta pola pikir para remaja untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Namun seringkali ketidakmampuan remaja dalam mengontrol emosi, terutama saat sedang dimabuk asmara, bisa berakhir jadi petaka bagi orang-orang terdekatnya termasuk kekasih hati yang dicinta. Selamat malam sahabat RTV, saya Stephanie Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus Asmara Kaum Remaja Berakhir Jadi Petaka. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, sebuah peristiwa tragis terjadi beberapa waktu lalu hingga menimbulkan kegemparan warga. Sesosok jasad perempuan muda ditemukan mengambang di area persawahan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ditemukan luka bekas cekikan di leher korban. Sementara di Gorontalo, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tikaman senjata tajam di tubuhnya. Sahabat, apa yang sebenarnya terjadi hingga menewaskan para remaja ini? Awal Februari 2022 lalu, area persawahan di Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendadak ramai oleh sebuah peristiwa tak biasa, yaitu penemuan sesosok jasad perempuan. Saat ditemukan, jasad tersebut terapung di perairan sawah dan masih mengenakan pakaian lengkap. Aparat Polresta Deli Serdang yang tiba di lokasi kejadian langsung mengidentifikasi jasad korban. Korban diketahui berinisial ID, usia 20 tahun. Berbekal barang bukti di lokasi kejadian dan keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil menangkap seorang remaja berinisial MSB. Diduga kuat, ia adalah orang yang telah menghabisi nyawa korban. Mirisnya, pelaku pembunuhan tak lain adalah kekasih korban dan masih duduk di bangku sekolah. Korban dan pelaku baru sebulan berkenalan melalui media sosial dan menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih. Kepada polisi, pelaku yang berusia 16 tahun itu mengaku membunuh korban lantaran emosi dan cemburu terhadap teman lelaki korban. Pelaku juga mengaku sebelum menghabisi nyawa orang yang dicintainya, ia sempat berhubungan intim dengan korban. Usai berhubungan intim, pelaku dan korban terlibat percekcokan hingga terjadi aksi pembunuhan. Setelah korban dibunuh, pelaku kemudian membuang jasad kekasihnya ke area persawahan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor, perhiasan, baju, dan sandal korban. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal pembunuhan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Ada ditemukan cincin dan kalung. Selanjutnya kita bentuk tim untuk mendalami terhadap dugaan kematian yang tidak wajar berdasarkan hasil otopsi yang dikeluarkan. Aksi kejahatan yang dilakukan remaja terkait asmara juga terjadi di Gorontalo awal Desember tahun lalu. Seorang pemuda bernama Fadel Muhammad, warga Tulandenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, ditemukan terkapar oleh warga di Jalan John Aryo Katili, Kota Gorontalo. Korban ditemukan dalam kondisi bersibah darah di sekujur tubuhnya. Warga awalnya menduga korban mengalami kecelakaan, namun hasil penyelidikan polisi berkata lain. Pemuda tersebut ternyata korban penikaman
karena ditemukan 3 luka tusukan senjata tajam di bagian punggungnya. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Alui Sabu, Kota Gorontalo, namun nyawa korban tidak tertolong. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku penikaman yang menewaskan korban. Pelaku yang masih berusia remaja ini ditangkap di rumah kerabatnya di Kelurahan Bulotadaa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati mantan pacarnya dipacari oleh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara dan Gorontalo, Wahyu Maulana, Melki Gani, Turnback Crime, RTV. Sahabat, aksi nekat pemuda yang membunuh kekasihnya di Deli Serdang, Sumatera Utara dilatar belakangi persoalan cemburu pelaku terhadap pujaan hatinya. Namun ada sebuah fakta mengejutkan di balik hubungan asmara antara dua sejoli ini. Mereka ternyata menjalin kasih setelah baru sebulan berkenalan di media sosial. Tewasnya perempuan muda berinisial ID di tangan kekasihnya sendiri, MSB, jelas membuat warga desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terkejut. Apalagi, pelaku pembunuhan ternyata masih berstatus sebagai pelajar. Semula, pelaku disebut-sebut membunuh kekasihnya lantaran cemburu terhadap teman lelaki korban. Namun hasil penyidikan polisi menguak fakta baru, bahwa pelaku juga mengaku sakit hati karena dicaci maki korban. Mirisnya, sebelum pembunuhan terjadi, pelaku dan korban sempat berhubungan intim layaknya suami istri. Padahal, antara pelaku dan korban baru kenal sebulan lalu melalui media sosial. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di tempat penemuan jasad korban, kami pun mendatangi lokasi yang bisa ditempuh hanya 15 menit dari pusat kota Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami pun harus melalui kawasan perkotaan, pemukiman padat penduduk, hingga persawahan yang tidak dapat dilalui kendaraan. Pemirsa, tak jauh dari permukiman warga Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di areal persawahan inilah menjadi lokasi penemuan sesosok mayat wanita berinisial I, usia 20 tahun pada Kamis 3 Februari 2022 lalu. Kondisi mayat wanita saat ditemukan oleh warga yang melintas di lokasi dalam keadaan mengambang di areal persawahan dan masih mengenakan pakaian lengkap. Terkait penemuan sesosok mayat wanita tersebut, warga pun dengan cepat melaporkan peristiwa ini ke Polresta Deli Serdang. Setelah penelusuran di lokasi kejadian, kami pun mendatangi rumah keluarga korban di Kampung Nelayan Dusun 4, Desa Palusibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibu korban berinisial SA menceritakan sosok korban yang sehari-hari dikenal ceria serta ramah kepada setiap orang. Sementara itu, keluarga juga tidak mengenal pelaku dan tidak mengetahui hubungan antara pelaku dengan korban. Karena itu, keluarga menduga korban telah diperkosa oleh pelaku sebelum akhirnya dibunuh. Keluarga kini hanya bisa menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ibu kenal sama teman jalannya? Enggak kenal. Tapi dia pernah cerita nggak? Enggak. Laki-laki itu siapa? Kenal di mana? Enggak, kenal di Facebook. Kenal di HP itulah dia bilang. Ibu tak tahu lah, ibu tahu. Tadi Facebook apa. Kalau hubungannya pacaran atau gimana, ibu tahu? Enggak. Terus kalau perilaku korban sendiri sebelum pergi dengan si pelaku itu gimana ya, Ibu? Ceria. Nggak ada curiga, Ibu? Enggak ada curiga. Ibu mau minta lah
hukuman dia tuh seberat-beratnya. Yalah, diperkosa anakku tuh. Tapi kalau dari kepolisian gimana? Belum dapat lagi apanya, atau otopsi belum dapat kata dia, belum dikeluarkan kata dia. Masa sidang nanti baru dikeluarkan Bu kata dia. Kalau dari yang Ibu tahu, pelaku itu ada luka-luka di badannya, itu memang perlawanan dari korban mungkin? Iyalah, polisi bilang gitu, bekas cakaran sama gigitan. Di badan pelaku? Bekas cakaran kata dia, ada. Bekas apa? Berarti anak aku tuh minta tolong. Keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya, meskipun masih di bawah umur. Dari peristiwa ini dapat dipetik pelajaran bahwa cemburu dan sakit hati ternyata bisa membuat seseorang gelap mata dan bertindak keji hingga menghabisi nyawa orang yang dicintai. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turnback Crime, RTV. Tak hanya cemburu, pelaku yang masih remaja tega menghabisi nyawa kekasihnya lantaran sakit hati dengan perkataan korban. Turnback Crime kembali sesaat lagi.